Halo teman-teman, kali ini kelompok kami akan mencoba menjelaskan mengenai cross product serta visualisasinya. Seperti apa sih cross product itu? Kita mulai dari dua vektor U dan vektor V. Kedua vektor ini membentuk jajar genjang dengan cara menarik vektor V ke ujung vektor U dan vektor U ke ujung vektor V. Bisa dibilang, kalau cross product yang dituliskan dengan simbol X ini adalah luas jajar genjang yang dihasilkan dari dua vektor dan tetap memperhatikan orientasi arahnya. Jika V berada di kanan U, maka orientasi arahnya adalah positif, dan jika V berada di kiri U, maka orientasi arahnya adalah negatif. Perhatikan itu, ini berarti urutan adalah hal yang penting. Nah, bisa kita ingat juga dengan melakukan cross product menggunakan vektor basis I dan J secara berurutan. Maka hasil I cross J seharusnya positif. Bahkan urutan dari vektor basis ini menetapkan orientasi arah dari hasilnya. Contoh, misalkan kita punya dua vektor U dan V. Dan luas jajar genjang dari dua vektor ini adalah 7. Karena V berada di kiri U, maka hasilnya adalah minus 7. Lalu, bagaimana kita bisa membuktikan ini dalam perhitungan? Ingat-ingat materi lalu tentang determinan. Bilanglah kita punya vektor 2 dimensi. V cross U dengan besar vektor V adalah matriks 31, dan vektor U adalah matriks 2-1. Kita tulis koordinat V ke dalam kolom pertama di matriks, dan koordinat U di kolom kedua pada matriks. Lalu dihitung nilai determinan dari matriks tersebut. Hal ini terjadi karena matriks yang mewakili V dan U berhubungan dengan transformasi linear yang memindahkan vektor basis yang kita punya di awal menjadi V dan U. Determinan di sini menghitung perubahan luas daerah karena transformasi, dan karena V berada di kiri U, maka arah orientasinya berubah ketika terjadi transformasi, yang berarti nilai determinannya akan negatif. Jika kita lihat lagi, nilai determinan dari matriks min 3, 1, dan 21 menghasilkan min 5, yang berarti luas daerah yang dihasilkan dari jajar genjang ini adalah 5 dengan arah orientasinya negatif karena V berada di kiri U, sehingga masuk akal dengan perhitungan yang tadi dilakukan. Ada beberapa sifat yang dimiliki cross product. Jika ada dua vektor yang saling tegak lurus atau setidaknya mendekati tegak lurus, maka luas jajar genjang yang dihasilkan itu akan maksimum. Dan jika cross product dua vektor yang saling mendekati ke arah yang sama, maka luas yang dihasilkan adalah minimum. Satu hal lagi jika kita ingin memperbesar daerahnya. Katakanlah ada dua vektor di mana vektor V dibuat 3 kali lebih panjang dari yang awal. Maka luas daerah jajar genjang yang dihasilkan juga 3 kali dari ukuran normalnya, yang berarti 3V cross U sama dengan 3 dikali V cross U. Dengan semua penjelasan tadi, sebenarnya cross product itu adalah vektor 3 dimensi yang dihasilkan dari menggabungkan dua vektor 3 dimensi. Sama seperti sebelumnya, kita tetap akan menghitung luas jajar genjang yang terbuat dari dua vektor. Bilanglah luas daerah jajar genjang di sini adalah 6,25. Dan seperti yang disebutkan di atas, bahwa cross vektor itu bukan angka. Panjang vektor baru ini adalah luas daerah jajar genjang tadi dengan arah tegak lurus dengan jajar genjang dihasilkan. Tapi arahnya kemana? Tegak lurus dengan jajar genjang bisa menghasilkan dua arah. Dan disinilah aturan tangan kanan dapat bekerja. Arahkan telunjuk ke arah vektor V dan jari tengah ke arah vektor U. Maka arah dari vektor yang baru hasil cross product akan ditunjukkan oleh ibu jari tangan kanan. Contoh lain, bilang ada vektor 3 dimensi V ke arah Z positif dan U adalah vektor 3 dimensi dengan arah X positif. Genjang yang terbuat dari contoh ini adalah kotak dengan luas daerah 4. Jadi hasil dari cross product-nya mempunyai panjang 4. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, hasil cross product-nya akan mempunyai orientasi ke arah Y positif. Untuk perhitungan lebih umum, ada rumus yang bisa diingat jika ingin. Jadi kita bisa buat matriks 3 dimensi di mana kolom kedua dan ketiga berisi koordinat dari vektor V dan U, dan untuk kolom pertama diisikan vektor basis IJK. Lalu dihitung determinan dari matriks ini dengan anggapan bahwa vektor basis IJK ini adalah angka dan nantinya akan menghasilkan persamaan linear dari vektor basis ini. Jadi kesimpulannya cross product adalah vektor unik yang tegak lurus terhadap vektor V dan U yang panjangnya merupakan luas daerah jajar genjang yang dihasilkan dari V dan U dan arah orientasinya mengikuti aturan tangan kanan. Bisa
Sekian penjelasan mengenai cross product dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.